Wah, ini panjang nih. Awalnya saya punya hubungan LDR, layaknya seorang pacar dengan akhwat. Selama berhubungan dia berjanji setiap sampai saya datang, ini bertanya apa curhat? Setiap sampai saya datang melamarnya selagi saya menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas di Pekanbaru. Pekanbaru pula. Selang waktu berlalu dia sering mencari masalah sampai akhirnya dia meninggalkan saya dengan dalih ingin hijrah. Cuma beberapa bulan itu dia memposting dekat dengan lelaki lain. Pertanyaannya, Ustaz, apa maksud dari hijrah itu sendiri? Oh, kartu kuning surat tilang sudah datang. Saya sering mendapat perlakuan kurang baik dari bapak saya. Terakhir bapak saya bilang lebih ikhlas duitnya untuk masjid daripada untuk anaknya. Saya tak membalas buruk ke bapak saya, tapi saya hanya berdoa, ya Allah, pasti ada untuk saya. Dan ayah saya akan mendapat ganjarannya. Bolehkah saya seperti itu, Pak Ustadz? Curhat seorang anak. Jadi sebetulnya hak anak ini bagaimana? Ibu punya 5 hak dari bapak, termasuk anak ibu. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Alhamdulillah. Nampaknya baru sebagian yang dapat. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Di tempat lain banyak perempuan tak dikasih pakaian. Ada pakaian, resleting belum dijahit. 3, tempat tinggal. Rumah cantik-cantik. Mereka buatkan istana di atas laut. Sudah ku tengok dengan mata. 4, pendidikan. Mestinya suami ini yang mendidik ibu, tapi karena dia tak sanggup, maka dibawanya ke pengajian. Ayo dek, sebetulnya aku menceramahi, tapi aku dulu tak pandai mengaji, maka aku bawa kau mengaji. Yang kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu hak istri dan anak kepada suami. Jadi kalau anak nih sampai tak dikasih yang 5, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai laki-laki, kasih yang 5. Kalau tak sanggup jadi laki-laki, berubah kau jadi perempuan. Jelas? Insya Allah ceramah sama itu jelas. Orang yang mengatakan ceramah dia tak jelas itu 2 gendang. Yang pertama tak ada paket, yang kedua tak ada otak. Kasarlah cakap Ustaz nih. Apakah dosa kita orang tua? Apa dosa jika orang tua membentak anaknya tapi anaknya membentak balik? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku. Kata ayah Nabi Ibrahim, namanya Azar. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku, lempar kau pakai batu sampai mati, tinggalkan aku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku. La astaghfiru laka rabbi, sa astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku. Tak boleh membalas bentak. Apapun kata mak ayahmu, diam, diam, diam. Mudah-mudahan itu bagian dari bakti kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita itu sudah tua. Iya Pak Ustaz, mana ada orang tua muda? Orang tua ini makin tua makin unik. Saya sediakan makanan di rumah Pak Ustadz, bajunya saya belikan, tiba-tiba dia pergi ke tetangga pakai baju koyak. Apa kata dia? Tengok dasterku koyak, tak diperhatikan anakku. Jangan kau sangka orang tua itu makin tua makin baik. Makin tua makin error, makin parah, makin payah. Itulah mengapa dalam Quran dikatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jagalah orang tua. Tak ada satupun ayat menyuruh menjaga anak. Carilah ayat dalam Quran suruh menjaga anak. Kenapa? Karena anak pasti dijaga oleh orang tua, karena ibu pasti sayang kepada anak, tapi tak semua anak bisa sayang kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua. Kalau dia masih hidup, ada sekarang, belikan makanan kesukaannya, belikan kain, belikan baju, cium tangannya, peluk dia, bukti kita sudah mengaji malam ini. Siap? Saya tausiah sebelum Covid ke Kuala Lumpur, naik ke atas mall dibawa jamaah, sampai ke atas berjumpa datuk-datuk, nenek-nenek yang sudah tua-tua, dibawa oleh anak-anaknya, disuapi makan di restoran mahal di atas. Mohon maaf, bukan orang Melayu, orang saudara kita Tionghoa. Saya tanya kepada jamaah, kenapa mereka membawa emak-emak mereka yang tua-tua? Hanya oke lah. Rupanya mereka percaya kalau disenangkan orang tua ini, maka rezeki akan turun melimpah dari langit.
Kau buat orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Ibu saya memiliki sepupu. Sepupu ibu saya itu memiliki anak perempuan. Saya memiliki niat untuk melamarnya. So sweet. Apa hukumnya Ustadz? Bagus. Jika saya menikahi anak sepupu ibu saya, bagus. Jangankan anak sepupu, saya adik-beradik dengan adik saya. Iyalah, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Adik saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Kalau saya nikahkan anak saya dengan anak dia, sah. Makanya orang Arab menyebut binti ammi. Binti ammi artinya anak pamanku. Itu anak pamanku itu, anak pamanku itu. Artinya mereka biasa menikah dengan anak paman. Tapi pesan Abu Bakar Siddiq, iqtaribu tasihu. Nikahlah kamu dengan orang jauh, maka kamu akan sehat. Jadi kalau menikah dengan sepupu dua pupu tak salah. Tapi kalau menikah dengan orang jauh, makin terjalin hubungan silaturahim. Saya ini orang Melayu Pak Ustadz, bini saya orang Mandeling. Saya ini orang Batak Pak Ustadz, istri saya orang Banjar. Saya ini orang Bugis Pak Ustadz, istri saya orang Bule. Bagus. Kamu? Saya suami saya Pak Le Pak Ustadz. Bagus. Apa hukum membentak dan melarang anak-anak yang sering berisik untuk tak sholat berjamaah di masjid? Anak-anak dibuatkan sop khusus di belakang. Ributlah dia di belakang, dijamin tidak ribut. Saya sudah melengok langsung di Masjid Agung An-Nur. Bisa anak-anak itu diam. Kenapa? Diangkat satu petugas pakai rotan panjang. Kasih dia jubah hijau, pegang. Selesai sholat tarawih, saya tengok, saya datang. Kok pukul anak ini? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja. Jadi yang lain sholat, dia buatkan terlambat. Sama macam Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu kan ada petugasnya. Nanti mereka sholat sekali lagi, diberikan rukhsah. Tidak sampai kehilangan sholat berjamaah. Jangan larang anak. Ini beberapa hari ini viral video. Sampai diterajangnya anak tuh campak ke belakang. Iya kalau ayahnya tak pemain taekwondo. Kalau pemain silat, apa tak patah tulang bapak itu dibalasnya? Wah ini panjang nih. Awalnya saya punya hubungan LDR. Layaknya seorang pacar dengan akhwat. Selama berhubungan dia berjanji setiap sampai saya datang. Ini bertanya apa curhat? Setiap sampai saya datang melamarnya selagi saya menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas di Pekanbaru. Pekanbaru pula. Selang waktu berlalu dia sering mencari masalah sampai akhirnya dia meninggalkan saya dengan dalih ingin hijrah. Cuma beberapa bulan itu dia memposting dekat dengan lelaki lain. Pertanyaannya Ustaz, apa maksud dari hijrah itu sendiri? Hijrah artinya man hajara manahallahu anhu. Hijrah artinya meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kalau sudah hijrah jangan lagi pacaran. Tapi kami pacarannya Islami Pak Ustaz. Mana ada pacaran Islami? Kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Nggak ada. Kalau mau hijrah, mudah-mudahan yang pacaran-pacaran malam ini di tengah malam barokah ramai majelis ilmu, majelis taklim, semua yang pacaran-pacaran putus. Menangis jomblo. Jahat kali Ustaz nih Pak Ustaz. Putus malam ini, besok pagi segera kalian dipinang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pertanyaannya, apakah Ustaz maksud dari hijrah? Hijrah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Kemudian apa tanggapan Ustaz terhadap wanita yang mengingkari janjinya? Apakah layak dijadikan sebagai seorang istri? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ditinggalkannya kau belum ada ikatan, belum ada nikah, belum ada apa-apa. Sedangkan aku aja yang udah tua, kurus, kering, tak ganteng nih. Kalian tengok di komen di YouTube, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz jadikan aku yang kedua dong. Masa kalian baru ditinggalkan gini? Kurang gizi. Saya ini diangkat dari bayi oleh orang tua saya yang sekarang orang tua kandung saya. Kenapa tak bertitik berkoma nih? Tak ada titik komanya. Saya ini diangkat dari bayi oleh orang tua saya yang sekarang orang tua kandung saya non muslim. Berdosakah saya sampai detik ini tak pernah menjalani silaturahim kepada keluarga kandung saya, walaupun saya mengenal dan tahu di mana mereka? Oh, beda agama tak memutus tali silaturahim, beb. Ada perempuan namanya Asma, pakai alif. Asma, kalau tak pakai alif sesak napas. Asma. Asma masuk Islam, ikut dia hijrah ke Madinah sama Nabi.
Emaknya di Makkah tak Islam. Rupanya walaupun beda agama, rindu tak bisa terpisahkan. Mana mungkin ibu yang beda agama melupakan anak buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Datang dia ke kota Madinah Al-Munawwarah. Asma tak berani menjumpai ibunya karena beda agama. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Mak saya datang ingin jumpa. Boleh aku jumpa dia ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jumpai ibumu walaupun beda agama. Apa asiluha, boleh aku silaturahim? Silaturahim dengan ibumu walaupun beda agama. Apa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Beri dia hadiah walaupun beda agama. Itulah dalil boleh membagi daging kurban pada saudara kita yang beda agama. Selama kurban sunnah. Kurban wajib tak boleh. Zakat tak boleh. Sedekah boleh. Apa beda kurban sunat sama kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar Pak Ustadz, kalau anakku lulus PNS aku berkurban. Itu kurban wajib. Kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban. Itu kurban wajib. Jangan putuskan tali silaturahim dengan ibumu walaupun dia berbeda agama. Senang bertemu dengan Ustadz. Me too. Saya mau tanya Pak, bagaimana untuk suami yang ketahuan berzina? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Agak berat sikit. Kalau dia sudah bertaubat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dosanya diampunkan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah mengampunkan dosa kecuali syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia berjanji, "Dek, abang sudah bertaubat, abang silap khilaf salah, aku sudah berhenti semua." Maka terserah ibu. Kalau ibu mau menerima, terimalah dia. Tapi kalau tak sanggup, maka gugatlah dia ke pengadilan. Tapi jangan mengambil keputusan terburu-buru, karena penyesalan di akhir tak ada gunanya. Beri pikiran untuk berpikir sejenak, tanya orang baik. Begitu juga dengan bapak. Kalau tertangkap dia berselingkuh, melakukan perbuatan tak baik, maka sesungguhnya keputusan ada di tangan bapak. Balik saya selesai sholat Jumat, datanglah jamaah. Ustaz, kenapa nih Pak? Ustaz, makin kuat pula. Kalau bapak menangis, nanti aku menangis pula. Apa ceritanya nih? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas Pak Ustaz. Saya lepas dia di airport karena sudah macam ayah saya. Pak, jaga anak, jaga istri saya. Rupanya betul-betul jaganya Pak Ustaz. 2 tahun Pak Ustaz, terbaca saya WA-nya Pak Ustaz. Siap bapak menerima dia? Siap Pak Ustaz. Siap bapak menerima dia apa adanya, dia sudah berhenti, sudah tobat? Siap Pak Ustaz. Oleh, jaga. Ajak dia tahajud malam. Pindah dia ke tempat lain. Jangan biarkan dia di situ lagi, nanti hati bapak terbakar. Karena kalau sudah terbakar, tak bisa dipadamkan oleh damkar. Damkar pemadam kebakaran. Siap Pak Ustaz. Sesudah sebulan datang lagi. Sudah sebulan saya bawa tahajud, terbakar Pak Ustaz. Dulu katanya bisa. Itulah makanya rupanya cemburu ini. Jangan main api. Berawal dari macam, udah macam abang saya, udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena dikasih kesempatan. Waspadalah. Jadi tanya hati baik-baik. Kalau sanggup, jangan abu-abu. Kalau putih, putih. Kalau hitam, hitam. Sanggup terima, terima dengan baik. Tak sanggup, lepas dengan baik. Jangan kata sanggup di mulut, tapi hati berkata lain. Lain bibir, lain di hati. Bukan judul lagu. Di Natuna, terkhususnya di Bunguran Barat ini, ada masyarakat mempunyai kebiasaan mencari barang temuan berupa barang antik, berupa mangkok. Patut tak ada mangkok di sini. Udah habis berjual. Piring, cawan, bahkan segala yang ia temukan di dalam tanah yang tak diketahui bertuan atau tidak, yang kemudian dijual mendapat keuntungan dari hasil jual beli para korektor. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai barang temuan tersebut? Barang temuan itu disebut dengan luqatah. Luqatah artinya barang temuan diumumkan selama 1 tahun tak ada pemiliknya, berarti punya kita. Apalagi kalau dia di dalam-dalam tanah, tak mungkin lagi ada pemiliknya. Sudah beratus ribu tahun. Mungkin dulu di sini pernah ada istana-istana Melayu, karena berbagai kerajaan dari mulai Campa, dari mulai Kalimantan, dari mulai Semenanjung dan semua. Mungkin ini dulu tempat persinggahan perdagangan internasional tertimbun. Maka siapa yang mendapat itu berarti memang sudah milik dia. Asal jangan punya kawan dilarikannya. Keluarkan zakatnya. Kalau ada hasil banyak, kalau dia 100 juta laku, berarti 2,5%, 2,5 juta. Salurkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Amin.
Apakah halal memakai uang hasil jual beli harta temuan tersebut? Apakah termasuk ke dalam zakat harta rikas? Yang dimaksud dengan rikas adalah emas, perak, tambang, minyak, itu yang disebut dengan rikas, barang tambang. Adapun mangkok, tapi kalau dia dalam bentuk emas, maka zakatnya masuk ke dalam zakat emas. Kalau dia dalam bentuk mangkok keramik, tengok harganya berapa, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Bolehkah berkorban 1 ekor sapi dibeli 7 orang yang berlainan agama? Misalnya 4 muslim, 3 non muslim pada saat hari raya kurban. Syarat berkurban pertama muslim, yang kedua baligh berakal. Jadi kalau ada di situ 4 orang non muslim mau mengasih 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta per orang, 7 orang 1 ekor sapi. Datang tetangga kita non muslim, ayah, mau korban juga lah, kata dia. Kasihnya 2,5 juta, maka duitnya diambil, tapi yang berkurban atas nama 4 dari pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, security. Nanti yang berkurban atas nama muslim. Pemberian dia ke pengurus itu namanya hadiah, karena yang berkurban itu adalah muslim. Adapun kalau dia bersedekah, maka diterima. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Medan, ada tanahnya, tanah Sultan Delhi, tapi masjid itu dibangun oleh saudara kita yang hari ini rumahnya tetap menjadi museum di Medan. Namanya Masjid Chong Api. Nanti kalau pergi ke Medan tengok Masjid Chong Api dibangun oleh saudara Tionghoa. Jadi artinya kalau dia bersedekah, dia memberikan harta, tapi khusus untuk kurban, syarat berkurban, syarat pertama mesti muslim. Jadi kalau dia mengasih sapi, mengasih kambing, terima aja. Nanti diterima waktu menyembelihnya, kurbannya itu atas nama pengurus masjid. Jelas? Kalau kami tak mau nerima, Pak Ustaz, kasih ke saya. Nanti saya salurkan Pekanbaru. Apa hukum sholat Jumat kita saat khotib naik mimbar, udah setengah penyampaian, terus ada jamaah masuk, terus melaksanakan sholat 2 rakaat? Jamaah yang dimuliakan Allah, masuk dia ke dalam. Allahu Akbar. Pernahkah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW? Pernah. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Duduk dia, kata Nabi, qom, tegak, sholat sunat 2 rakaat. Itu dalil bahwa walaupun khotib sudah naik mimbar, kita tetap sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat qobliyah Jumat. Bagi yang meyakini qobliyah Jumat. Bagi yang tak meyakini qobliyah Jumat, karena bukan mazhab Syafi'i, sholat sunat tahiyatal masjid. Tapi tahu dirilah. Udah tahu terlambat, sholatlah di emperan tepi sana. Ini udah terlambat, pas di depan khotib tuh pula. Pakai baju kaos pula tuh, tertulis pula di belakang, emang masalah buat lo. Itu nyari gara-gara namanya. Kalau udah terlambat tuh buatlah di tepi-tepi sana. Ayatnya pendek-pendek, habis itu duduk dengarkan khutbah. Intinya kalau terlambat tetap sholat 2 rakaat. Kenapa pernah terjadi zaman Nabi? Ketika membaca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah dalam sujud, dan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam pada saat tahiyat akhir, apakah boleh dilafazkan atau hanya dibaca dalam hati? Kalau doanya bahasa Arab, boleh dilafazkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu bahasa Arab atau bahasa Sedanau? Bahasa Arab. Yang tak boleh dilafazkan itu kalau bahasa yang bukan Arab. Waktu sedang sujud itu, ya Allah, iki wis pirang-pirang nang dino jodoh orang ketemu. Atau sedang tasyahud itu sudah habis, ya Allah, iku banyak-banyak mana nak dimintakan apa tamu alam balaki nak kedua alam babini nak ampe baca rai pula batal salat. Tak boleh. Selama pakai bahasa Arab maka boleh dilafazkan. Kalau tidak pakai bahasa Arab jangan dilafazkan di mulut, cukup di dalam hati. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud, saat salat tahajud, salat hajat malam, maka lama-lama sujud minta pada Allah. Kita tak pandai bahasa Arab, pakai bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, di dalam hati lama bersujud. Ya Allah, tanahku belum juga laku, berbatasan dengan Pak Sekcam sebelah kiri 25 meter, sebelah kanan harga masih nego. Apa hukumnya wanita bercadar? Di zaman Nabi SAW sebagian besar perempuan bercadar. Istri-istri Nabi bercadar. Cadar adalah ajaran Islam. Menurut mazhab Syafi'i, bercadar hukumnya wajib.
Mazhab yang lain bercadar hukumnya mustahab, dianjurkan. Kalau tak sanggup melakukannya jangan ejek. Oh, mengejek cadar bertahun-tahun, dikirim Allah Covid, jantan pun bercadar. Baru tahu. 2 tahun menahankan cadar. Berlapis pula tuh cadar 2 lapis. Ejek juga lagi cadar. Jangan ejek perempuan bercadar. Mahasiswi di kampus bagus bercadar. Kenapa? Karena udah duduk di depan, dosen khusus mengajar, khusyuk. Ini udahlah cantik di depan pula, asik ke situ aja lah mata dosen tuh. Masya Allah, tabarakallah. Udah dikasih kartu kuning. Dimulai dari jam 8, sekarang sudah jam 9.30. Sudah keliling saya di Kepulauan Riau ini, di Sedanau inilah yang hampir 100 menit sudah berdiri. Dari tadi saya perhatikan jamaah, tak ada yang tertidur, tak ada yang menguap. Saya yang tak tahan. Jamaahnya kuat, saya tak kuat berdiri. Akan kita sambung subuh besok. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kalau di TV macam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah karena ulama-ulama kita. Doa ini dikabulkan Allah karena ibu-ibu yang tulus ikhlas membesarkan anak. Doa ini dikabulkan Allah karena bapak-bapak yang tulus ikhlas mencari rezeki yang halal. Doa ini tulus ikhlas karena pemimpin-pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan keluarga kita baik-baik semuanya. Anak kita menjadi penghafal Quran. Sedanau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyah.